Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Mau dia berak di Alkitab, ya, mau dia bakar Alkitab. Buat orang Kristen itu sebenarnya nggak masalah, karena yang namanya firman itu bukan bukunya itu, saudara. Jadi kalau dia minta dibunuh sama Tuhan Yesus, saya rasa kok ya bukan Tuhan Yesus yang bunuh, saudara ya. Kalaupun nanti dia mati di meja operasi, saudara, ya itu bukan karena diasap sama Tuhan Yesus, saudara. Tapi karena apa? Karena memang dokternya mungkin kurang pinter, atau dia bayar operasinya kurang mahal. Kan begitu, atau memang dasarnya sudah penyakitan karena memang dia sudah menghina Tuhan Yesus. Ya kan, karena lihat, semua mu'alaf, Hani Christian, Irina Handono, Yahya Waloni, ya, siapa lagi kemarin ya, saya sebutkan ya, Stephen Indra, itu anaknya mati semua, anaknya dia mati semua, saudara, ya kan? Yudi Mulyana pun anaknya Down syndrome, saudara. Ya, kenapa, saudara? Yudi Mulyana Down syndrome anaknya lolos, saudara, karena dia tidak pernah dengan sengaja terang-terangan menghina agama lamanya, ya, atau kekristenan. Tetapi karena memang dalam keputusasaannya, saudara. Beda dengan Stephen Indra, Hani Christian, Irena Handono, dan siapa itu? Yahya Waloni. Dia memang sengaja, saudara. Ya kan? Itulah bedanya, saudara. Ya. Bahkan itu yang orang Tegal itu, sampai itu yang mualaf itu, mati sekeluarga loh, saudara. Mati sekeluarga. Dia habis menghujat orang Kristen, ya, menghujat Kristen, menghujat Yesus segala macam. Dia perjalanan, mati tabrakan sekeluarga, mati semua, saudara. Ya ini sih nggak usah dilihat ya, Sarah ya, bukan masalah sampai Februari, nggak sampai Februari. Agustan ini memang sudah bau tanah, saudara ya, udah kena jantungnya akut, saudara ya, si Agustan ini. Ya, tapi ngeri ya, saudara ya, ngeri. Ya sampai sebegitunya para mu'alaf ini berusaha menunjukkan, makanya saya pernah bilang bahwa mu'alaf ini sebenarnya adalah orang yang kemudian menjadi biadab setelah jadi Islam, saudara. Padahal kata mu'alaf itu artinya dilembutkan hatinya, saudara. Tetapi pada kenyataannya, orang kalau jadi mu'alaf Islam, pasti jadi bangsat biadab, saudara. Ya, waktu jadi Kristen mereka tidak pernah menghalalkan darahnya orang, sekalipun orang-orang menghina dan orang-orang mencaci maki Tuhan Yesus dan agama Kristen dan Alkitabnya. Saya rasa nggak ada yang menghalalkan darahnya Agustan ya, orang Kristen yang menghalalkan Agustan gara-gara kentut di Alkitab ya, saudara. Semua yang berbahasa Indonesia, apapun warga negaraanmu, apapun kebangsaanmu, Tuhan kita semua tidak percaya. Nah, hari ini kita belajar lagi, saudara ya, terus digubrak oleh N26. Karena kalau nggak digubrak, nggak tobat-tobat, saudara. Ini lumayan ya. Ini luar biasa nih, hari ini kita punya kabar ya. Jokowi minta maaf, Ustadz mualaf kentuti Bible. Luar biasa, saudara ya. Ini merupakan satu terobosan ya buat baru kali ini ya, Jokowi minta maaf ya atas segala tindakan-tindakan seperti yang sudah kita bahas dulu ya, tapi nanti saya jelaskan satu-satu ya. Tapi ada isu yang lebih menarik ya, karena seorang Ustadz mualaf ya sakit jantung, dia butuh modal, saudara, buat operasi. Demi dapat uang itu, dia kemudian melakukan tindakan yang luar biasa dengan kentutin Bible, saudara. Sambil sumpah serapah, dia minta supaya dilaknat sama Tuhan Yesus. Ya, saudara, luar biasa, saudara ya. Aduh, luar biasa sekali ini. Namanya Agustan ya, yang menghalalkan darah saya itu, saudara. Udah kurus kecil, jantungan mau menghalalkan darah saya sampai garu-garu kepala, saudara. Ya. Lalu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, orang ini memang sudah jantungan ya. Jadi kalau mati pun belum tentu karena diasap, saudara. Nanti mati di meja operasi ya belum tentu karena diasap. Ya.
Ini kan lagi mau operasi jantung, dia lagi cari duit, caranya dengan ngentutin Bible, saudara kan. Memang caranya namanya usaha kan boleh-boleh saja, saudara. Apakah Tuhan Yesus marah, saudara? Saya yakin Tuhan Yesus nggak marah, saudara ya. Loh, oh begitu Pak? Iya, saya yakin Tuhan Yesus nggak marah. Beda sama Allahnya Islam, saudara, ngamukan. Saudara. Kalau Allahnya Islam memang ngamukan, saudara ya. Dikit-dikit halal darah. Jadi nggak usah menghalalkan darahnya Agustan, saudara ya. Nggak usah lebay lah. Cuman ngentutin Bible. Itu yang dikentutkan cuman buku. Kita juga nggak ngerti itu dalamnya apa. Ternyata dalamnya film bokep. Kita kan nggak ngerti, ngaku-ngakunya Bible, saudara. Kan dalamnya bokep, apa cerita ini hero. Kita mana ngerti, saudara ya. Kalau pengakuannya dia itu Alkitab gitu, saudara ya, terus dia kentut-kentutin begitu, trut begitu, saudara ya. Terus dia pikir, wah Tuhan Yesus akan mengazabmu. Cara kerjanya nggak begitu ya kalau di dalam Tuhan, saudara ya. Bahkan penista agama, orang-orang yang memaki-maki Tuhan Yesus pun didoakan sama Tuhan Yesus. Beda dengan orang yang memaki-maki Muhammad ya, pancung dia, katanya Muhammad kan. Tapi orang-orang bahkan sudah menyalibkan Yesus, Yesus bilang apa, saudara? Ampunilah mereka, saudara. Apalagi cuma ngentutin Bible. Iya kan? Saudara, ada satu cerita yang main si Liam Neeson ya. Judul filmnya The Silent ya, The Silent. Anda cek nanti, bagus ya, The Silent ya. Jadi dalam cerita The Silent itu, saudara, ya, ada si misionari ya datang ke Jepang, saudara, memberitakan Injil. Lalu misionari ini beserta seluruh jemaatnya ditangkap, saudara, sama samurai Jepang. Nah, terus apa, saudara, yang terjadi? Orang-orang disuruh ya nginjek Alkitab, saudara. Ya, si orang-orang Kristen ini termasuk misionari. Nah, terus bagi orang-orang Kristen, Alkitab ini bagi dia ya, bukan bagi saya. Bagi dia itu sakral, saudara. Sehingga orang-orang ini pada nggak mau nginjek Alkitab, lalu dibunuhin satu-satu sama si samurai Jepang ini, saudara, sama penguasanya di wilayah itu ya, saudara ya. Terus akhirnya bagaimana, saudara? Misionari bilang, jangan, udah, aku injek itu Alkitab. Lalu misionari dibebaskan, dan dia diceritakan kehilangan imannya gara-gara dia nginjek Alkitab, saudara. Diinjek Alkitabnya, dihina, saudara ya. Nah, apakah itu berarti Tuhan tidak maha kuasa, saudara? Saudara kalau ikutin ya pengajaran di dalam komunitas ini, embun pagi dan kalau hari Minggu, saudara kan mengerti bahwa ternyata ritual dan simbol-simbol di dalam kekristenan itu ternyata tidak berarti apa-apa, saudara. Beda di dalam Islam, ya. Jadi ketika ada orang mau kentutin salibnya dipakai buat bakar babi. Ya katanya kan Nabi Isa kalau datang, ya Nabi Isa katanya ya, kata orang Islam. Kalau datang nanti akan mematahkan semua kayu salib lalu bakar babi. Oh iya, saudara, apa maksudnya, saudara? Nabi Isa itu, Nabi Isanya orang Islam itu kalau datang, ya dia memang akan mematahkan semua kayu-kayu salib, saudara. Buat apa? Buat bikin BPK, saudara. Ya babi-babi dibunuh, dibakar, bahan bakarnya pakai kayu salib. Lalu siapa yang pesta? Yang pesta adalah Nabi 26 dengan para pengikutnya. Haleluya. Jadi yang dimaksud begini, saudara. Dia mau dia berak di Alkitab, ya, mau dia bakar Alkitab. Buat orang Kristen itu sebenarnya nggak masalah. Karena yang namanya firman itu bukan bukunya itu, saudara. Jadi kalau dia minta dibunuh sama Tuhan Yesus, saya rasa kok ya bukan Tuhan Yesus yang bunuh, saudara ya. Kalaupun nanti dia mati di meja operasi, saudara, ya itu bukan karena diasap sama Tuhan Yesus, saudara. Tapi karena apa? Karena memang dokternya mungkin kurang pinter, atau dia bayar operasinya kurang mahal. Kan begitu, atau memang dasarnya sudah penyakitan karena memang dia sudah menghina Tuhan Yesus. Ya kan, karena lihat, semua mu'alaf, Hani Christian, Irina Handono, Yahya Waloni, ya, siapa lagi kemarin ya, saya sebutkan ya, Stephen Indra, itu anaknya mati semua, anaknya dia mati semua, saudara, ya kan? Yudi Mulyana pun anaknya Down syndrome, saudara. Ya, kenapa, saudara? Yudi Mulyana Down syndrome anaknya lolos, saudara, karena dia tidak
tidak pernah dengan sengaja terang-terangan menghina agama lamanya, ya, atau kekristenan. Tetapi karena memang dalam keputusasaannya, saudara. Beda dengan Stephen Indra, Hani Christian, Irene Handono, dan siapa itu? Yaya Waloni. Dia memang sengaja, saudara. Ya kan? Itulah bedanya, saudara. Nah, kemudian kalau Anda melihat lagi, saudara, ya, oh itu benar ya, anak sulung, kebiasaan ngomong anak sulung ya. Anak-anak yang mati itu beneran, saudara ya. Bener, saudara, itu benar anak yang mati, saudara. Ya. Bahkan itu yang orang Tegal itu, sampai itu yang mualaf itu, mati sekeluarga loh, saudara. Mati sekeluarga, dia habis menghujat orang Kristen, ya, menghujat Kristen, menghujat Yesus segala macam, dia perjalanan, mati tabrakan sekeluarga, mati semua, saudara. Ya kan? Beneran ya. Nah, ya ini sih nggak usah dilihat ya, Sarah ya, bukan masalah sampai Februari, nggak sampai Februari. Agustan ini memang sudah bau tanah, saudara ya, udah kena jantungnya akut, saudara ya. Karena ya dulu sehat-sehat, begitu jadi Kristen, begitu meninggalkan Kristen ya tidak ada proteksi lagi. Ya kalau bukan anaknya yang mati, dia yang mati, nggak usah dia pakai kentutin Alkitab, dia memang sudah bau tanah si Agustan ini. Ya, tapi ngeri ya, saudara ya, ngeri. Ya sampai sebegitunya para mu'alaf ini berusaha menunjukkan, makanya saya pernah bilang bahwa mu'alaf ini sebenarnya adalah orang yang kemudian menjadi biadab setelah jadi Islam, saudara. Padahal kata mu'alaf itu artinya dilembutkan hatinya, saudara. Tetapi pada kenyataannya orang kalau jadi mu'alaf Islam pasti jadi bangsat biadab, saudara. Ya waktu jadi Kristen mereka tidak pernah menghalalkan darahnya orang, sekalipun orang-orang menghina dan orang-orang mencaci maki Tuhan Yesus dan agama Kristen dan Alkitabnya. Saya rasa nggak ada yang menghalalkan darahnya Agustan ya, orang Kristen yang menghalalkan Agustan gara-gara kentut di Alkitab ya, saudara. Waktu saya broadcast itu di teman-teman Eropa, mereka cuma bilang apa, saudara? Itu siapa, Paul? Itu mualaf, dia kena jantungan. Dia sakit jantung, terus dia cari dana, makanya dia bikin begitu. Aduh kasihan ya. Aduh kasihan ya. Saudara, mungkin malah kita pikir, saudara ya, kalau memang dia harus operasi jantung ya, saudara ya. Kalau dia bersedia, mungkin kita boleh kumpulkan dana, saudara, kita bantu. Ya kan? Kita tunjukkan kita mengasihi Agustan, saudara. Kita tidak menghalalkan darahnya. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Kalau ini terlepas dari ide saya mau bakar-bakar buku babi itu ya, saudara ya. Buku babi. Terlepas dari itu, saudara ya. Kalau saya memang sudah ada rencana mau bakar-bakar buku babi, tapi belum waktunya, saudara. Saya sih udah cerita ya sama Detikcom, Jawa Post, TV One. Saya ada rencana ya. Saya sudah kirim email sama Tapi alangkah lebih baiknya, saudara, kalau memang dia membutuhkan dana itu, saudara. Soalnya kasihan, saudara. Dia demi dapat uang buat operasi sakitnya dia sampai bakar-bakar, sampai kentutin Alkitab supaya dia dapat simpati dari orang Islam, saudara. Nah, kalau menurut saya ya, ini baru wacana ya, saudara. Kalau orangnya bersedia, ya, kita bisa juga lo kumpulkan dana. Atau mungkin bagaimana Pak Santi Amar? Kita mau kumpulin dana buat Agustan supaya dia nggak usah sampai kentutin Alkitab buat cari dana buat operasi jantung, saudara. Bagaimana Pak Santi Amar? Menurut Pak Santi Amar ini gimana nih? Ini coba kita ngobrol-ngobrol secara dewasa nih. Kan ini kan perbuatan yang konyol kan. Satu, dia melanggar hukum. Ya kan? Kalau itu jelas penistaan agama soalnya kan. Yang dilakukan oleh Agustan itu jelas penistaan agama. Nah, tapi yang dia lakukan itu karena demi dia bisa dapat uang untuk bisa menyembuhkan sakitnya. Nah, kita sebagai orang Kristen kan berkewajiban untuk menyatakan kasih itu kepada dia sekalipun menjengkelkan orangnya. Pak Santi Amar, mana nih Pak Santi Amar pin? Oh, Pak Santi Amar belum jadi ini ya, sebentar. Bentar ya. Hukumnya malah punya saya yang hilang sekarang. Ini ide ini tiba-tiba saja terlintas dalam otak saya ya, saudara ya. Sekarang ada orang yang sebegitunya ya, dana atas nama Galaruan, nanti dikasih kode, saudara ya, kasih kode Agustan ya kan, kasih nama Agustan, atau kalau
Agustan, atau kasih kode apa namanya, kodenya misalnya 666 ya, karena antikristus kan dia kan. Jadi Anda kasih kode, kita kumpulin dana, belakangnya kasih kode 666. Nah, kita kumpulkan buat Agustan, saudara. Mungkin terkumpul cuma 2 juta, mungkin terkumpul sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta, kita nggak tahu. Tapi kalau saya sih mengetuk hati saudara ya, ini orang penyakitan udah kena jantungan mau mati, saudara. Serius ya, saudara ya. Kalau ngelihat dari ini udah cengap-cengap begitu, saudara ya. Kalau memang dia jadi mualaf hanya gara-gara kurang uang, mungkin dia ada masalah yang kita nggak ngerti, gereja tidak peduli, mungkin ya, kita nggak ngerti. Kayak kalau Hani Christian kan gara-gara dia sudah jual harta bendanya lalu dikecewakan sama pendetanya. Nah, kalau Agustan ini A1 ya, ini info A1 ya, dari kawan sahabat baik saya yang adalah seniornya Agustan di GPPS, saudara ya. Sahabat baik saya ini, beliau berkata, Agustan ini kepahitan Pak Paul, kasihan. Dia miskin sekali, dia susah sekali hidupnya. Ya, bahkan semangatnya luar biasa, tapi dia dikecewakan. Terus saya, oke dah, kasihan Pak Paul kalau bisa dimenangkan kembali. Oke, saudara, kita bukan mau menangkan dia, kita enggak urusan, saudara ya. Pernah saya tanya, memang dia sudah tekad bulat katanya ya, jadi Islam. Tetapi kalau dia cari uang, hanya demi cari uang, hanya demi uang, ya, dia kentutin Alkitab, terus dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Rasanya ini juga menjadi tanggung jawab seorang Kristen loh, saudara. Ya, kita melihat di depan mata kita sendiri bagaimana dia butuh uang, saudara. Dan dia kentutin Alkitab. Bagaimana Pak Santi Amar? Menurut Pak Santi Amar kalau kita kumpulin uang saja? Iya, terima kasih Pastor Paul. Jadi banyak orang, bukan banyak, ada beberapa orang contoh nyata yang bisa kita lihat ya, seperti Agustan ini. Motivasinya pertama latar belakangnya dulu lah ya. Bisa nanti kita lihat dari contoh-contoh yang sedang terjadi atau baru terjadi. Contohnya Yahya Waloni, ya kan. Bahwa Waloni itu kan motivasinya jadi mualaf adalah akar kepahitan, ditolak oleh lingkungannya. Kemana-mana dia nggak diakui, dia di lingkungan gereja juga nggak diakui, mau ke sana nggak diakui, gara-gara yang saya tahu, yang saya dengar belum sarjana teologi ya, gitu kan. Nah, akibat penolakan ini, akar kepahitan, maka pelariannya adalah jadi mualaf itu, sampai dia menista agama Kristen sampai hanya dihukum 5 bulan. Nah, kalau kita lihat informasi yang kita dengar, kalau kita dengar informasi yang disampaikan Pak Pastor Paul, Agustan ini kan motivasinya kurang lebih sama. Ketertolakan. Jadi demi untuk dia diterima oleh pihak sebelah, dia menunjukkan kepahlawanannya. Ini gue berani loh. Supaya pihak sebelah menerima dia dan dihargai dan ditempatkan pada posisi yang layak. Contoh Yahya Waloni. Ya kan? Jadi dia bisa jadi tausiah di mana-mana, begini jadi pengkhotbah ya di lingkungan mereka ya, walaupun menjelek-jelekan tetap agama asal muasalnya dia. Jadi bagaimana dengan orang begini tanpa si Agustan ini didorong oleh, bukan dia supaya bertobat atau apa ya, kalau itu memang motifnya, Anda tidak perlu melakukan itu ya. Kita ini dari Damarka, Yayasan Damaris, Galarua juga, bisa demi kemanusiaan ya, demi Adam, kita lakukan itu nggak apa-apa. Masalah nggak apa-apa ya, ini saya tampilkan ya jadinya ya. Ya, ayo kita lakukan, bagus itu. Ya, kita bila perlu urunan gitu. Ya, saudara-saudara, ini ide mendadak ya. Saya belum ngomong sama penatua, cuman saya tadi ya ini izin tadi, makanya saya izin dulu sama yang punya Galarua dong ya. Iya. Saya kan hanya fundraiser. Enggak, ini benar-benar ide baru saja terlintas habis berdoa tadi, saudara ya. Habis berdoa tadi itu saya berpikir, iya ya, ini Agustan ini kan karena dia lagi sakit. Saya nggak tahu ya, orang-orang Islam ini apakah ngasih dia sumbangan apa enggak, kita nggak ngerti ya. Cuman kalau mereka sudah ngasih sumbangan, ya kita carikan juga, nggak apa-apa saudara. Karena operasi jantung itu cukup besar biayanya saudara ya. Dan habis itu perawatannya apalagi segala macam ya. Saya kira saudara ya,
kita perlu loh nyumbang Agustan loh, ya. Kita jangan cuma mencaci maki saja, saudara. Pada kenyataannya dia memang butuh uang, nyatanya dia itu kere loh, saudara. Ini yang bilang sahabat saya, ya saudara ya, yang adalah seniornya Agustan waktu di GPPS, saudara. Jadi artinya ini info A1, saudara ya, kalau dia memang orang kere, saudara. Nah, kita mau kumpulkan. Tapi kalau dia ternyata nolak nih, kita udah kumpulin, dia nolak nih untuk kumpul. Ya buat Galarua, ya kan. Ya Galarua saja, udah nggak apa-apa. Tapi ini inisiatif kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan, nanti kita tawarkan ke Agustan, mau nggak nih? Nanti kita buka nih, atau terima uang sekian. Ya makanya kasih kode di belakangnya 666, artinya dia ini seorang antikristus, saudara. Ya, ya kan, nggak apa-apa. Loh kita berbuat baik oleh kepada musuh-musuh kita, pada pembenci-pembenci kita kan tidak ada salahnya dan malah diberkati Tuhan, saudara nanti. Ini kan merupakan ibu-ibu di sini dagegan loh Pak. Gimana? Nggak mau. Nggak mau. Dia bilang mentobatkan orang itu bukan dengan duit. Oh bukan, masalahnya bukan masalah mentobatkan orang dengan duit. Masalahnya dia memang lagi sakit jantung, dan sahabat saya ini yang adalah senior Kristen bilang memang dia itu orang kere sekali. Dan saat ini dia sedang lagi ada kesulitan. Ya, kesulitan dengan penyakit jantungnya. Dia tidak bisa berdoa lagi pada Tuhan Yesus, maka dia harus cari uang dengan cara menarik simpati dari orang-orang Islam. Dengan cara ngentutin Alkitab. Ya kan? Nah, dan saya kan berpikir tadi ya, tiba-tiba kan Jibril bersabda kan, daripada dia cari uang dengan cara yang tidak halal, ya kan, sementara itu ada di depan mata kita, kenapa kita nggak urunan, paling tidak seberapapun yang bisa kita dapat, paling enggak, itu menunjukkan bahwa kami peduli dan kami mengasihimu, ya kan, kalau saya dokter, saya akan kasih operasi gratis, ini nih, tak operasi gratis, masalahnya saya bukan dokter. Dan kalau saya bisa mendoakan pun belum tentu Agustan mau didoakan, ya kan? Nah, tetapi kita kumpulin uang pun belum tentu Agustan mau terima duitnya, saudara. Ya pokoknya kita kumpulin saja. Kalau dia mau kasih, nggak mau ya sudah buat Galarua, buat operasional Galarua yang proyek-proyek kita. Ya kita kumpulin saja. Kalau menurut saya sih begitu. Ya jadi ini untuk semua yang tergerak hatinya saja. Alasannya ya karena dia daripada kita melihat ini ada orang maling, ya kan kita sudah bilang kenapa kamu maling nak? Karena saya butuh buat berobat pak. Butuh berapa? Ya butuhnya kira-kira 50 sampai 100 juta misalnya nih. Aduh sampai kudu ngerampok segala macam. Ayo coba yuk kita antar ke sini. Lalu kita kumpulin dana buat dia. Ini kasihan kecil-kecil masih umur 13 tahun udah jadi maling rampok sekalian saudara ya. Kasihan saudara, padahal untuk apa ternyata untuk berobat ibunya. Itu kan hal yang tidak baik demi ibunya kan. Nah, itu ada di depan mata kita. Agustan ini kita tahu dia kena jantungan udah mau mati saudara ya, udah cengap-cengap. Nah, jadi kalau menurut saya ya motifnya Agustan mengentutin Alkitab itu karena memang buat cari dana saudara. Ya kita carikan dana, ya siapa saja yang tergerak ya. Artinya kalau Anda nggak ngasih bukan berarti Anda tidak punya cinta, tidak punya, terus Anda merasa berdosa, enggak ya saudara. Cuman, kalau menurut saya, inilah bukti cinta kita kepada Agustan, sekalipun dia mencaci maki dan menghina dan menghalalkan darah saya saudara. Ya kan, ya kita kumpulin dana, ya. Siapa saja yang tergerak ya, jangan tertuduh juga ya, jangan merasa tertuduh. Anda yang tergerak kirim aja saudara. Saya yang pertama kali akan menyumbang ya, saya nyumbang 500.666 rupiah saudara ya. Saya pasti jadi minimum pasti ada sumbangan dari saya. Artinya Agustan juga pernah menggalakkan darah saya. Nah, caranya saya membalas adalah saya akan kasih sumbangan kalau dia mau menerimanya. Kalau nggak mau nggak apa-apa, saudara. Pokoknya ini nanti saya transfer ke Galarua, kodenya 666. Jadi 500.666 ya, saudara ya. Ya, Owen Fang.